Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Pagi ini sebelum gua mulai aktivitas, sudah sore di Indonesia, tapi tetap gua doakan semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga ya, lancar-lancar aktivitasnya. Oke. Manchester United akan nasibnya di Champions League akan ditentukan nanti nih jam 6 sore waktu Eropa, sekitar jam mungkin 11 malam ya waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah gue akan melakukan live commentary drawing Champions League. Nah Sobat Football United, nanti bisa gabung hari Kamis 31 Agustus sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Kita lihat nih Manchester United akan bersama tim mana aja di drawing tersebut. Tadi malam sudah selesai babak kualifikasi Champions League yang meloloskan 3 tim ya. PSV Eindhoven, lalu Royal Antwerp, dan juga FC Copenhagen dari Denmark. Sebelumnya Young Boys, lalu Galatasaray, serta Braga juga sudah memastikan tempatnya di group stage. Kualifikasi sudah selesai. Gua sekitar sebulan 2 bulan yang lalu sempat nih bikin ngobrol ringan terkait dengan siapa saja yang gua inginkan di group stage di grupnya Manchester United pada saat itu. Tapi tentu saja ya babak kualifikasinya belum selesai. Nah, sekarang ini sudah selesai. Nanti sore atau malam waktu Indonesia akan dilakukan pengundiannya. Gue ingin ngobrol ringan. Ya, gue tahu ini juga sambil menantikan perkembangan transfer dari Manchester United ya. Dan tentu saja nanti kalau ada update transfer akan gue sampaikan lagi. Tapi gue ingin ngobrol ringan terkait dengan group stage yang menurut gue juga menarik. Di mana Manchester United musim lalu tidak berlaga di Champions League, tapi musim ini karena Erik ten Hag berhasil membawa Manchester United finish di 3 besar, sehingga Manchester United otomatis mendapatkan tiket Liga Champions. Nah, undian sendiri ini akan dilakukan 4 pots ya. Sebentar, sebelum gue lanjutkan, gue ingin ngopi sebentar. Pagi ini gue ngopi Flores, mantep bener. Oke, lanjut lagi. 4 pot, di mana Manchester United ini menempati pot kedua, dan aturannya adalah tentu saja Manchester United tidak akan bersama dengan tim-tim lain di pot kedua, dan juga Manchester United tidak akan bersama dengan tim dari negara yang sama. Artinya Arsenal, Manchester City, Newcastle United tidak mungkin bersama dengan Manchester United di group stage. Nah, gua tidak akan memberikan prediksi ya, tapi gue akan memberikan pengharapan. Harapan gue tentu saja Manchester United bisa berada di grup yang lemah. Kenapa? Dengan berada di grup yang mungkin yang gue analisa secara ringan amatiran ini cenderung yang lemah ya, katakanlah yang di antara tim-tim lain yang walaupun gue tahu semua tim pastinya kuat ya, tapi paling tidak kalau dianalisa tuh ya Manchester United lebih punya peluang ya untuk menang dan lain-lain, sehingga peluang untuk lolos dari group stage ini lebih besar. Ini dia potnya. Di pot 1 langsung aja ada Manchester City, tidak mungkin dengan Manchester United, Sevilla, Barcelona, 2 tim besar yang ya Manchester United track recordnya ketika menghadapi tim dari Spanyol ini kurang bagus, sehingga gue tidak berharap ya dengan Sevilla maupun juga dengan Barcelona, walaupun musim lalu Manchester United sudah ketemu dengan Barcelona dan berhasil menyingkirkan tim asuhan Xavi Hernandez, tapi secara keseluruhan menurut gue Barcelona merupakan tim yang kuat, tim besar dengan sejarah yang juga sangat kental ya di Champions League di Eropa. Sevilla pun juga demikian, track record Manchester United sekali lagi tidak bagus, sehingga gue harapkan tidak menghadapi Sevilla. Napoli pun juga demikian. Osimhen, Kvaratskhelia juga masih tetap berada di Napoli. Gue melihat Napoli dengan raihannya musim lalu di Champions League luar biasa. Gue berharap tidak akan satu grup dengan Manchester United, Bayern Munchen, jelas, apalagi dengan adanya Harry Kane ya. PSG pun juga demikian, Kylian Mbappe dan pemain-pemain bintang lainnya nampaknya juga akan mendatangkan Randal Kolo Muani juga, sehingga di depan ini
Ya Trisula dengan Dembele juga akan ini mungkin akan menyulitkan, termasuk juga Manchester United, sehingga gue berharap tidak dengan PSG. Benfica, Roger Smith luar biasa di Benfica musim lalu, dibawanya juara lagi Liga Portugal dengan selisih yang cukup jauh dengan FC Porto. Gue melihat tim ini punya potensi membahayakan. Rekrutan baru, Orkun Kukcu juga menambah kekuatan tim dari Portugal ini, sehingga gue berharap tidak akan bersama dengan Manchester United. Tapi gue justru berharap tim terakhir tuh, Feyenoord Rotterdam. Tim ini tim juara Eredivisie musim lalu. Gua juga mengikuti tim ini karena gua juga mendukung Feyenoord di Belanda ya kalau di Eredivisie, sehingga gua tahu betul dan gua menilai tim ini untuk mungkin raihan di Eropa masih cukup berat ya, cukup berat. Partisipasi Feyenoord di kompetisi Eropa tentu saja juga sangat dinantikan oleh fans-fansnya, termasuk gua sebagai fans Feyenoord juga ya. Bagaimana Feyenoord musim lalu di Europa League menurut gue juga cukup gagah, bisa sampai knockout. Lalu di musim sebelumnya juga bahkan finalis Conference League. Tapi gue melihat dengan skuad yang ada ya, secara individu kualitasnya di bawah tim-tim lain termasuk juga Manchester United. Tapi yang membahayakan adalah bagaimana kolektivitas dari tim asuhan Arne Slot ini. Tapi kalau gue lihat di perjalanan di Eredivisie sampai dengan sejauh ini, Feyenoord masih belum segagah musim lalu nih. Walaupun di pertandingan terakhir berhasil menang dengan skor mencolok 6-1 menghadapi Almere City, tapi belum apa ya. Ya gue menantikan bagaimana Feyenoord ketika menghadapi PSV, ketika menghadapi Ajax, ketika menghadapi AZ Alkmaar dan juga tim-tim lainnya, mampukah seperti musim lalu, di mana musim lalu cukup bagus ya, tapi di musim ini sudah menderita hampir menderita satu kekalahan ketika menghadapi Sparta Rotterdam. Dan gue melihat memang ada kualitas permainan yang sedikit menurun jika dibandingkan dengan musim lalu. Dan ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Manchester United kalau satu grup dengan Feyenoord. Feyenoord tentu saja juga kehilangan sang kapten Orkun Kukcu yang pindah ke Benfica musim ini, sehingga gue menilai nampaknya Feyenoord kalau seandainya bisa satu grup dengan Manchester United ini akan memberikan peluang justru bagi Manchester United bisa melangkah ya, artinya bisa memperoleh poin yang maksimal ketika mendapatkan undian nanti kalau seandainya satu grup dengan Feyenoord. Ini harapan gue dari pot 1. Dari pot 3 ada Shakhtar Donetsk, Red Bull Salzburg, dua tim yang menurut gue punya potensi untuk memberikan kejutan. Lalu ada AC Milan. Tim ini tentu saja ya tim yang berbahaya juga, punya nama besar, punya sejarah yang besar juga di Eropa. Braga, gue melihat Braga ketika di kualifikasi tampil luar biasa ketika mengalahkan Panathinaikos, bahkan 2 kemenangan tandang dan juga ketika kandang dan juga ketika away. Khusus ketika away luar biasa bagaimana tekanan dari supporter tuan rumah tidak mempengaruhi permainan Braga di atas lapangan. Mereka tetap tampil tenang, mereka tetap tampil solid, dan akhirnya mereka mampu bahkan bukan hanya menahan seri tapi meraih kemenangan luar biasa. Dan menurut gue ini harus diwaspadai kalau seandainya Manchester United bersama dengan Braga. PSV Eindhoven, nah ini dia nih. Dengan Peter Bosz, walaupun penyerang andalan musim lalu Xavi Simons tidak berada lagi di klub, tapi gue melihat Noah Lang sejauh ini tampilannya bagus. Peter Bosz juga bisa menghadirkan permainan yang atraktif, ofensif juga di PSV Eindhoven, sehingga hasilnya sejauh ini luar biasa nih PSV Eindhoven. Terutama di kualifikasi di mana mereka dengan gagah mampu menyingkirkan Glasgow Rangers 1-5 ketika bermain di Eindhoven. Gue melihat justru PSV Eindhoven ini punya potensi ya menyulitkan tim-tim yang nanti berada satu grup dengan PSV Eindhoven. Gue melihat bagaimana kapasitas seorang Peter Bosz, terutama pelatih ini yang sudah pernah melatih Ajax, lalu ke tim-tim lain juga akan di Liga Prancis, di Liga Jerman juga. Dan pengalaman inilah menurut gue yang membawa atau punya potensi membawa PSV Eindhoven menjadi kuda hitam di group stage Champions League musim ini. Sehingga gue berharap tidak bersama dengan Manchester United.
Lazio pun juga demikian. Tim ini ya di Serie A punya nama besar juga. Gua harapkan tidak bersama dengan Manchester United, pun juga Red Star Belgrade atau Crvena Zvezda, terutama ketika partai tandang ya. Wah, ini ngeri stadionnya. Gue berharap Manchester United akan bersama dengan FC Copenhagen. Ini seperti yang gue harapkan juga beberapa bulan yang lalu, tetap sama. Gue ngeliat bagaimana perjalanan FC Copenhagen di kualifikasi juga oke, mereka mampu menyingkirkan Rakau, tapi tidak dengan penampilan yang sangat-sangat meyakinkan. Sehingga ya gue menilai Manchester United punya peluang nih yang besar kalau seandainya satu grup dengan FC Copenhagen untuk bisa meraih poin maksimal sehingga bisa lolos ke babak knockout. Terakhir di pot 4 ada Young Boys. Manchester United terakhir kali satu grup dengan Young Boys, ingat kan ya, di Champions League juga ketika bermain di Bern tidak berakhir dengan bagus tuh. Manchester United sempat unggul dengan Cristiano Ronaldo tapi setelahnya kalah. Gua menilai tim Swiss ini luar biasa di kualifikasi. Mereka menyingkirkan Maccabi Haifa seri dan juga menang telak 3-0. Gua menilai tim ini juga sangat mapan ya di Liga Swiss. Gue melihat dia punya potensi nih untuk menjadi kejutan juga di grup stage, sehingga gue tidak berharap Manchester United akan bersama dengan Young Boys. Real Sociedad pun juga demikian, tim Spanyol lagi-lagi. Kalau bisa jangan deh dengan tim dari Spanyol. Galatasaray, nah ini Galatasaray juga tim dari Turki ini. Tentu saja ketika mereka nanti bermain kandang, nah ini biasa ancamannya ada di situ karena Ali Samian stadion ini kan sangat riuh sekali, supporternya juga sangat fanatik. Bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan, pressure ya. Ya terutama bagi sisi mental sih bagi tim yang bermain di Istanbul, termasuk juga Manchester United, sehingga gue berpikir kalau bisa jangan dengan Galatasaray. Pastinya mereka juga akan sangat ingin untuk mendulang poin, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Lalu ada Celtic. Ya, tim ini menurut gue juga punya peluang sekali lagi untuk membuat kejutan di group stage. Newcastle United, gue tidak berharap, tidak mungkin ya dengan Newcastle United. Union Berlin punya potensi kejutan yang besar. Union Berlin di group stage. Gue berharap tidak dengan Manchester United ya, satu grup. RC Lens pun gue nilai punya, walaupun ya tim ini bukan langganan Champions League kalau setahu gue, tapi bersama dengan Royal Antwerp ini sebenarnya satu di antara dua tim ini nih, gue berharap dengan Manchester United. Tapi gue saksikan bagaimana Royal Antwerp ini lolos di kualifikasi ketika menghadapi wakil dari Yunani, AEK Athens. Mereka luar biasa. Bagaimana ketika bermain di Belgia, bermain dengan 10 pemain, tapi mereka mampu bermain dengan Spartan, menang 1-0. Dan ketika mereka bermain di tandang di Yunani, mereka mampu menang 1-2 juga dengan penampilan yang luar biasa. Tapi gue melihat tim asuhan dari Mark van Bommel ini juga punya beberapa kelemahan, terutama kalau gue lihat secara ringan amatiran ada di lini tengah dan juga terutama di lini tengah yang mungkin bisa dieksplorasi oleh pemain-pemain Manchester United seandainya kan satu grup dengan Royal Antwerp. Dan berdasarkan hal tersebut ya, artinya gue menyaksikan pertandingan kualifikasi, gue justru berharap Manchester United bisa satu grup nih dengan Royal Antwerp, sehingga ini dia harapan gue. Manchester United bisa satu grup dengan Feyenoord, FC Copenhagen, dan juga dengan Royal Antwerp dari Belgia. Ini harapan gue secara ringan amatiran. Karena sekali lagi dengan komposisi seperti ini grupnya ya, gue berharap atau menilai Manchester United punya peluang yang besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Mungkin kalau seperti ini justru mungkin dari Feyenoord atau dari Royal Antwerp ancamannya dalam tanda kutip. Tapi kalau melihat dari permainan ya mungkin dari Feyenoord bisa memberikan sedikit ancaman dalam tanda kutip kalau grupnya seperti ini. Dan gue juga melihat di situs manunited.com ada polling di situ ya.
fans Manchester United dari seluruh dunia bisa memberikan pendapatnya ingin dengan siapa Manchester United ini berada di group stage. Dari pot 1 50% sangat telak ingin dengan Feyenoord karena mungkin dianggap yang paling lemah mungkin ya di antara tim-tim lainnya. Lalu di pot ketiga ingin dengan FC Copenhagen dan juga Red Star Belgrade nih. Beda 11% tapi dua tim itu yang paling teratas. Dengan yang paling banyak adalah FC Copenhagen sama kayak gue ya. Dan terakhir sama lagi dengan gue nih, yang paling ingin adalah dengan Royal Antwerp 29% dan Young Boys. Ya beda tipis lah Young Boys dengan Royal Antwerp, beda 8%. Tapi yang paling banyak adalah dengan Royal Antwerp. Kurang lebih berarti sama juga ya dengan yang gue inginkan. Dan terakhir perkiraan, seperti yang sering gue katakan, ini juga merupakan target pribadi gue terhadap Manchester United sekaligus juga pengharapan ya setelah kembali musim lalu dari Europa League. Proses yang masih juga dilakukan oleh Erik ten Hag ya kan, pemain, filosofi, situasi manajemen klub dan lain-lain. Gue berharap Manchester United tentu saja bisa lolos group stage, dan gue juga berharap kalau Manchester United bisa sampai quarter final, menurut gue itu sudah merupakan dalam tanda kutip hal yang bagus. Tapi tentu saja gue juga berharap kalau bisa lebih jauh lagi ya lebih bagus. Dan kalau di polling manunited.com 27% quarter finals, dan prediksi sampai final itu yang paling tinggi 38%. Gua nggak tahu nih realistis atau tidak, tapi kalau seandainya kan bisa sampai final sih ya bagus. Cuman nampaknya sulit ya, sehingga ya gue perkirakan dan gue harapkan bisa sampai quarter finals. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ingin dengan siapa nih Manchester United di group stage? Kira-kira Manchester United harapannya bisa sampai mana ya prediksinya? Sekaligus gue ingatkan sekali lagi, jangan lupa live commentary undian group stage UEFA Champions League jam 11 malam waktu Indonesia ya. Bergabung, kita bisa ikuti bersama undiannya sekaligus juga ngobrol-ngobrol. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.